Review Schumacher Cat L1R. Oke, ini adalah Buggy 1/10. Mari kita review bareng-bareng Schumacher Cat L1R. Oke, ini dia. Ini adalah mobil yang dipakai sama Michael Orlowski di kejuaraan dunia bagi di tahun 2004. Dia juara dua ya, kejuaraan dunia bagi, karena dia kalah sama Bruno Coelho. Waktu itu Bruno Coelho masih pakai X-ray ya. Bruno Coelho masih pakai X-ray, cuma di balap terakhir dia sudah pakai Cat PB. Nah, kita mau lihat di Cat L1R ini apa aja sih yang unik. Ini adalah RC bagi 1/10 paling unik, paling berbeda daripada bugi-bugi 1/10 lainnya. Apapun itu buginya, ya. Langsung kita buka aja bodinya ya. Ini bodinya seperti ini. Nah, langsung kelihatan kan? Nah, mobil ini kenapa unik? Karena mobil ini tidak low center gravity, berbeda dengan mobil-mobil lainnya. Kenapa nih ada ini nih? Ada upper brace. Ada upper brace, dia tidak low CG, dia sebenarnya agak mid CG ya, nggak sampai high CG, nggak sampai high banget, tapi ini tidak benar-benar low center gravity. Nah, terus kemudian dia ada beltnya di atas ini, dia pakai belt depan belakang, pakai belt, jadi penggeraknya tidak pakai shaft tapi pakai belt. Oke, dia bisa ngatur tension beltnya dari sini. Lalu kemudian dia pakai slipper clutch. Dia pakai slipper clutch, bukan pakai center differential. Depannya pakai center diff, pakai gear diff, belakangnya juga pakai gear diff. Nah, sebenarnya mobil ini, menurut Mbah, mobil ini sangat luar biasa malah buat di Indonesia, karena mobil ini bisa dancing, bisa ngeroll dengan sangat baik. Lihat ya, suspensinya benar-benar bisa ngeroll dengan sangat baik. Jadi sebenarnya mobil ini kalau buat di Indonesia tuh cocok banget ya. Cuma kenapa di Indonesia nggak terlalu populer, itu yang juga Mbah agak bingung gitu ya. Mungkin kalau menurut Mbak karena setup dari mobil ini range-nya benar-benar sangat-sangat lebar banget gitu ya. Dia benar-benar bisa dipakai buat dirt, bahkan sampai buat karpet. Jadi mobilnya mau dibikin stiff bisa, mau dibikin flex juga bisa. Oke. Nah, kita kasih tunjuk apa aja sih yang sebenarnya bisa di setup dari mobil ini. Ya, kenapa Mbak bilang range-nya sangat lebar? Ya. Yang pertama, dari depan dulu lah ya, hub height. Hub height itu kita bisa setting mau hub height tinggi atau hub height rendah. Jadi ini posisi hubnya nanti bisa turun atau naik. Nih dari sini nih. Ini ada lubangnya di sini. Ini tinggal kita pindahin aja, mau di bawah atau di atas. Ini bisa di setting dari sini, ya. Terus kemudian panjang panjang dia punya turnbuckle, ini bisa disetting juga, mau panjang mau pendek di bagian luar. Ya. Terus bagian bawah, kalau mobil bugi kebanyakan cuma dua lubangnya buat posisinya. Tapi kalau di Schumacher ini dikasih sampai tiga. Di atas, di bagian atas, kalau mobil bugi rata-rata cuma dapat 3 lubang, di sini ada 5 lubang ya. Jadi benar-benar mau posisinya kayak gimana, mau sudutnya berapa, mau tiduran, mau tegak, semua dikasih sama Schumachernya ya. Terus bagian dalam, ini biasanya orang-orang cuma dapat 2 bagian roll center ini. Ini tapi dikasihnya sampai 1, 2, 3. Udah 3 bagian sampingnya sini. Ini bisa di adjust naik turun lagi pakai shimming. Standarnya dari 3 mm, ini cuma udah diganti 1 mm dan dikasih turnbuckle panjang tuh, buktinya sampai 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 ke dalam itu. Jadi kita mau nambahin di sini, mau nurunin mau naikin lagi roll centernya sampai bener-bener stiff, tinggal tambahin sampai 4 mm pun masih aman karena ini masih jauh banget dari roda. Gitu ya. Jadi range-nya sangat jauh untuk di bagian steering depan. Mulai dari shock breaker, terus kemudian bagian roll center, bagian hub. Nah, terus kemudian bagian sini, insertnya juga sangat lebar. Mulai mau dibikin kick up, mau dibikin pro dive, semua bisa dilakukan di mobil ini. Jadi insertnya dikasih pilihannya banyak sekali, ya. Jadi kita mau bikin mobilnya kayak gimana itu semua sebenarnya bisa banget. Lalu kemudian, nah ini nih,
Diff height. Diff height-nya juga ada pilihan 4 pilihan. Bisa di paling rendah sampai paling tinggi. Jadi dia bisa naik 1, 2, 3, 4 gitu ya. Diferensialnya bisa naik turun. Itu juga buat nyeting terhadap gripnya. Gripnya bisa disetting mau depannya kayak gimana pun, itu benar-benar kita bisa setting semau kita. Lalu kemudian anti roll barnya juga pilihannya sangat banyak, mulai dari 1,1 sampai 2,4 kalau nggak salah, itu dijual juga sama Schumachernya, bisa pilih semaunya. Lalu kemudian Ackerman di sini malah ada 2 nih. Jadi kita bisa pasang yang di dalam nih, baut di dalam dulu supaya dia steeringnya lebih agresif. Lalu yang di bagian luarnya Ackerman ya ada tiga lubang, 1, 2, dan 3. Nah, lubang Ackerman ini juga membuat mobilnya opsional terhadap pergerakan dari dari steeringnya, itu bisa di-adjust sesuai kemauan si drivernya. Oke. Jadi dari bagian depan aja sebenarnya, mau mobilnya buat dirt, mau mobilnya buat bahkan aspal sekalipun ataupun di karpet, mobil ini sebenarnya nggak ada kendala gitu. Jadi mobilnya bisa gitu dipakai buat apapun ya. Lalu kemudian yang berikutnya udah dari bagian depan ya, kalau bump steer kita nggak usah ngomong lah ya, hampir semua mobil sama, itu bisa dipasang, bisa dikurangin, bisa dilebihin, tinggal tambahin shimming di sini untuk bump steernya. Lalu kemudian ini ada one way bearing nih, one way bearingnya. Jadi one way bearing juga bisa di setel, mau keras mau lembut. Jadi kalau mau ngerem yang ngelok, mau ngerem yang ngelus, bisa disetting dari sini. Jadi ini sistem slippernya bukan seperti slipper yang jadul gitu ya, tapi benar-benar bisa disetting. Kita mau begitu tarik throttle dia mau loose, begitu kita brake dia mau pakem, itu semua bisa disetting. Tinggal setting dari sini dan setting dari sini karena ada one way bearingnya gitu ya. Lalu kemudian yang menarik lagi dari mobil ini adalah posisi baterai yang benar-benar bisa ditidurin. Jadi mobil ini secara distribusi bobot itu lebih ke arah depan, sehingga membuat steering dari mobil ini bisa benar-benar agresif dengan mobil yang enak dan masih controllable gitu ya. Lalu kemudian di bagian belakang, kita pindah ke bagian belakang. Bagian belakang kalau kita lihat di sini lubangnya ada 5 lubang shock belakang. Lubang shock bawah kita lihat ada berapa itu? Ada 3. Ada 3 lubang shock bawah, 5 lubang shock atas. Nah, ini lagi nih, roll center. Roll center dari mobil ini yang belakang benar-benar mengerikan range-nya. Di bagian luar itu bisa sampai dengan 5 mm. Di bagian luar ini, shimnya bisa sampai dengan 5 mm. Lalu kemudian posisinya itu ada banyak tuh lubangnya. Tinggal pilih mau dipanjangin, mau dipendekin, suka-suka kita ya. Mau nyari grip, mau nyari loose, mau nyari rotationnya tinggi, mau cari rotationnya rendah, tinggal dipindah-pindah. Kalau perlu nanti kita mau bahas gimana cara nyetingnya supaya dapat gripnya, bisa kita bahas. Terus bagian dalam, roll center bagian dalam, ini juga ada pilihannya. Mau maju, mau mundur, mau masuk, mau keluar, bisa disetting. Naik turun ya pakai shim, lo lihat tuh. Sisa bautnya, baut dari ball end ya, ini masih sepanjang ini. Ini kita bisa pasang shim sampai 5 mm turun. Jadi range-nya untuk geometri dari belakang ini, dari suspensi belakang ini benar-benar sangat lebar. Kita mau pakai buat apapun bisa. Saya pastikan bahwa mobil ini benar-benar bisa dipakai untuk apapun karena kita dikasih kebebasan sama pabrik untuk nyeting geometri dari mobil ini sesuka kita. Begitu juga untuk hub height ya, ini bagian sini differential height kita dikasih kebebasan juga untuk menentukan ada 4 pilihan naik turun. Kita bebas deh mau naik mau turun, suka-suka lu katanya. Setting deh situ, dikasih sama dia. Dari bawaan boxnya juga sudah dikasih. Terus kemudian roll barnya sama depan belakang, suka-suka mau pakai ukuran berapa, dari 1,1 sampai dengan 2,5 mm tebelnya. Nah, lalu kemudian anti squat. Nah, ini anti squatnya juga
desainnya agak lucu gitu ya, karena dia dikasih nomor nih. Jadi kalau di angka 1 itu berarti 1 derajat, angka 2 derajat, 3 derajat, dan ini tinggal dimasukin doang shimming seperti ini. Dan sudah dikasih dari bawaan pabrik. Itu ada angkanya 0 sampai dengan 4 kalau saya nggak salah ingat. Jadi mau mau bikin anti squat lagi biar biar out cornernya lebih diem, ya udah tinggal masukin, tambahin. Kurang, mau lebih rotate waktu pada saat enter the corner, ya kurangin aja. Tinggal ganti ininya. Caranya tinggal buka 2 baut yang ada di bawah sini. Ya. Dan itu sudah dikasih pilihan. Tinggal pilih, benar-benar tinggal pilih kita mau pakai yang mana. Oke. Itulah menurut Mbah dari Cat L1R ini. Terus kalau menurut Mbah kenapa Cat L1R ini tidak populer di Indonesia? Yang pertama adalah karena trek di Indonesia itu kotor, banyak debunya. Jadi orang banyak was-was terhadap belt yang ada di dalam sini. Gitu ya. Jadi beltnya takut masuk masuk batu, terus kemudian akhirnya gearnya rompal, nggak ada spare partnya, mungkin kali ya mikir gitu. Atau gear yang di dalam sini juga bisa tuh masuk ke dalam situ, terus batu, terus akhirnya rompal juga. Nah mungkin orang-orang menganggap Cat L1R itu seperti itu. Terus yang kedua, kenapa lagi? Karena sebagian besar orang sudah ngerakit mobil ini, Cat L1R ini, diikutin sesuai standar pabrik, pakai spring yang dari pabrik, pakai oil ikutin dari pabrik, pakai pistonnya juga banyak banget pilihan, udah dari boxnya banyak banget ukurannya, ikutin standar pabrik, semuanya standar pabrik. Dan grip mobil, grip trek di luar negeri itu kan lebih tinggi daripada di Indonesia. Sedangkan di Indonesia itu treknya mid grip sampai dengan low grip gitu ya. Kita di Indonesia mungkin nggak ada yang sampai high grip. Mungkin di sini aja, ini pun kalau kondisi lagi balap. Jadi ini trek nanti jadi hitam semua, disiram sama molasses. Nah, cuma kalau lagi nggak kayak gini, ini termasuknya treknya medium grip gitu ya, tidak tidak sampai high grip. Kalau pas balap mungkin baru bisa high grip karena disiram molasses ya. Nah, itulah yang membuat akhirnya orang stres nyeting mobil ini, karena parameter setupnya dari buku begitu kita pakai di Indonesia rasanya jadi nggak enak gitu. Padahal dengan setup seperti ini kita sudah ganti springnya, kita sudah ganti oilnya, tidak sesuai dengan standar book, roll centernya kita rubah banyak sekali karena memang disediakan dari mobilnya, diperbolehkan, dikasih kesempatan buat itu. Dan ternyata mobilnya, ini mobil benar-benar superior banget gitu. Karena kenapa? Karena mobil ini super smooth, powernya keluar, tidak ada wheel spin sama sekali, dan benar-benar bisa konsisten gitu. Jadi kalau yang mau ngulik tentang mobil ini, tentang mobil Bugi 110, ini adalah mobil yang benar-benar bisa dikulik, benar-benar bisa enak, range dari setupnya bisa banyak. Jadi kalau teman-teman yang suka sama nyeting, uh, suka buat mempelajari tentang setup dari mobil, terutama mobil RC ya, menurut Mbak mobil ini sangat recommended buat teman-teman yang memang suka buat nyeting mobil. Karena Mbak pastikan bahwa mobil ini benar-benar bisa dipakai dari track super loose sampai super high grip. Benar-benar bisa. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah nonton sampai di titik ini. Thank you for watching. Nanti kita bikinin video pas main di Jok Tank RC Track. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.